Nah, materi kita hari ini itu adalah persamaan parametrik melanjutkan tugas yang kedua kemarin yang sudah kalian kerjakan, yaitu yang merangkum tentang suatu materi ya, atau submateri yang bernama persamaan parametrik. Ini merupakan materi yang cukup mudah kalau dibandingkan dengan materi barisan dan deret yang kemarin ya. Jadi nanti misalkan ketika UAS, saya kira kalian mungkin harus cukup memahami ya, harus bisa paham materi ini. Jangan sampai nggak paham, karena rugi kalau misalkan ada satu soal tentang persamaan parametrik nanti yang tidak bisa kalian kerjakan, karena cukup mudah soalnya. Nah, jadi apa itu persamaan parametrik? Kalau kita punya dua fungsi, fungsinya di sini adalah X ya, X dan Y, itu adalah fungsi. Tetapi fungsinya itu tidak bisa dinyatakan langsung antara X dan Y. Kita perlu variabel lain atau perlu suatu parameter ya. Di sini adalah parameternya T, di mana T itu dinyatakan dalam bentuk fungsi. Jadi X di sini kita misalkan sebagai fungsi T, Ft. Jadi T ini sebagai parameter atau variabel independen yang mempengaruhi nilai X dan juga nilai Y. Nah, Y di sini adalah sama dengan GT. Jadi dua-duanya antara X dan Y itu dipengaruhi oleh variabel atau parameter T. Atas suatu interval I dari nilai-nilai T, maka himpunan titik-titik X, Y sama dengan FT, GT itu didefinisikan oleh persamaan-persamaan ini yang disebut sebagai persamaan atau kurva parametrik ya. Jadi intinya persamaan parametrik itu adalah X, Y sama dengan FT, GT. Ya, tergantung nilai T-nya. Kalau T-nya misalkan 1, berarti persamaan parametriknya adalah F1, G1. Kalau T-nya sama dengan 2, berarti F2, G2, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini didefinisikan gerakan ya dan arah dari X dan Y sebagai fungsi dari beberapa variabel T atas domain tertentu yaitu I. Di mana T di sini jelas dia merupakan suatu parameter dan I-nya itu adalah intervalnya. Jadi definisinya ini punya pengertian T-nya itu harus masuk dalam selang interval yaitu katakanlah A, B. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk definisi dari persamaan parametrik. Nah, kemudian di sini T itu adalah ya typically thought as of as time. Jadi dianggap sebagai sebuah waktu T itu untuk beberapa I interval tertutup dari A sampai dengan B. I adalah interval tertutup, A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B, suatu objek yang dimulai dari yang pertama initial point yang disebut sebagai titik awal, ya titik awal yaitu A di sini yang paling kiri, T sama dengan A, di mana titiknya itu adalah FA dan GA. Kemudian berakhir di terminal point. Nah, terminal point ini adalah titik akhir ya. Titik akhir yaitu pada saat T-nya sama dengan B. B dapat dari mana? B itu dari ujung interval yang sebelah kanan, B. Jadi titiknya itu adalah FB, GB. Titik ini disebut titik awal dan titik yang bawah ini disebut sebagai titik akhir. Jadi dalam menggambar kurva nanti itu ada yang namanya titik awal dan ada yang namanya titik akhir. Kita punya contoh yang pertama di sini. Jadi materi persamaan parametrik itu kebanyakan tentang menggambar kurva, mayoritas ya, tapi nggak semuanya. Contoh yang pertama di sini sketsalah kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik. Yang pertama X sama dengan T kuadrat min 4, lalu Y sama dengan 2T. Gimana cara menggambarnya? Yaitu kita tentukan nilai T-nya. Kita bisa bikin menjadi suatu tabel seperti ini yang di bawah ya, tabel yang biru terang, biru tua ini. Jadi T-nya di sini itu kita bisa memisalkan dengan misalkan min 1. Nah, ketika min 1 T-nya tinggal dimasukin aja ke X. Jadi ketika T-nya min 1, otomatis X-nya min 1 kuadrat, yaitu 1 dikurangi 4, sama dengan min 3. Ketika T-nya min 1, Y-nya berapa? Berarti kan 2 dikali min 1, sama dengan min 2. Jadi nilainya adalah
min 3, min 2. Ini pada saat T sama dengan min 1. Nah, pada saat T sama dengan min setengah, yang ini tinggal dimasukin lagi aja ke dalam persamaan X dan ke dalam persamaan Y. Didapatkan X-nya itu min 15/4 dan Y-nya min 1. Ketika T-nya sama dengan 0, masukin lagi aja ke persamaan X dan ke persamaan Y. Didapatkan X-nya itu min 4 dan Y-nya sama dengan 0 sampai di sini ketika T-nya sama dengan 2. Nah, kenapa T-nya sama dengan 2 sampai dengan 2? Karena batas akhirnya di sini itu sampai dengan 2. Yaitu T-nya lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan kurang dari sama dengan 2. Jadi min 1 di sini yaitu titik min 3, min 2. Ini dinamakan sebagai initial point atau titik awalnya atau titik mulanya. Kemudian pada saat T sama dengan 2, yaitu pada titik 0,4, dinamakan sebagai terminal point atau titik akhirnya. Nah, dari semua titik yang sudah kita dapatkan, tinggal dimasukin ke dalam diagram atau Kartesius ya, diagram Kartesius. Yang pertama, min 3,2, itu di sini titiknya. Lalu min 15/4, min 1 itu di sini, min 4,0 itu di sini, min 15/4,1, min 3,2, dan 0,4. Tinggal ditarik suatu garis ya, dia akan berbentuk sebagai garis melengkung atau parabola. Di mana inisial poinnya itu ada di paling bawah di sini ya. Jadi gerakannya itu ke atas, semakin lama semakin ke atas seperti ini gerakannya yang akan berakhir pada terminal point atau titik akhirnya. Nah, pertanyaannya, lalu kemudian apa gunanya ini? X sama dengan Y kuadrat per 4 dikurangi 4. Ini adalah persamaan aljabar ya. Persamaan yang tidak memuat parameter T. Jadi ini diperlukan juga nanti untuk menggambar grafik ya. Ketika kita tidak menghitung menggunakan T, tapi bisa juga kita hitung langsung ke persamaan aljabar ini. X sama dengan Y kuadrat per 4 dikurangi T. Diperoleh dari mana? Jadi T-nya itu sebisa mungkin kita hilangkan menggunakan dua persamaan parametrik ini ya. Menggunakan persamaan parametrik ini yang diketahui tadi. Dari persamaan yang kedua, Y sama dengan 2T, kita bisa mendapatkan T sama dengan Y per 2. Lalu nilai T sama dengan Y per 2 ini tinggal dimasukin aja ke persamaan yang X. Jadi X-nya adalah sama dengan Y kuadrat per 4 min 4. Ini adalah persamaan aljabar yang memuat variabel X dan variabel Y, tapi tidak ada parameter T-nya. Kurang lebih seperti itu ya untuk contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua di sini masih tentang menggambar grafik atau menggambar kurva. Gambarnya kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T plus 1. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Dengan batasnya di sini itu dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi kita punya persamaan parametrik X sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan T plus 1 dengan batasnya min tak hingga sampai dengan tak hingga. Berarti dari sini kita kira-kira saja ya. Misalkan dari T-nya sama dengan min 3, kita peroleh X-nya 9, Y-nya min 2, sampai dengan di sini T-nya itu 3, X-nya itu 9, dan Y-nya itu 4. Ini dikira-kira saja karena kalau kita mulai dari T sama dengan min tak hingga tentu kan akan sangat banyak ya. Min tak hingga itu bilangan yang amat sangat kecil yang di bawah. Sedangkan tak hingga itu bilangan yang amat sangat besar. Jadi kita ambil saja contoh bilangan yang simple, bilangan yang sederhana dari min 3 di sini sampai dengan 3. Lalu dari semua titik yang kita peroleh di sini tinggal digambar aja grafiknya. Diperoleh grafik seperti ini ya. Yang semakin ke atas akan semakin menuju ke terminal poinnya di sini. Nah, lalu ini adalah persamaan aljabarnya. Bisa dibikin menjadi X sama dengan atau Y sama dengan, bebas. Jadi dari sini, itu kan diperoleh T sama dengan Y min 1. Nah, kita di sini akan menghilangkan parameter T-nya. Berarti nilai T ini nanti tinggal dimasukin aja ke persamaan X sama dengan T kuadrat. Yaitu X sama dengan Y min 1 dikuadratkan, jadinya adalah Y kuadrat min 2Y plus 1. Inilah yang dimaksud sebagai persamaan aljabar, di mana di sini merepresentasikan suatu parabola ya atau grafik
persamaan kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ketiga di sini, misalkan saya punya posisi dari titik P, X, Y, dari sebuah partikel yang bergerak pada bidang X, Y, yang diberikan oleh persamaan-persamaan dan interval parameter, X sama dengan akar T, Y sama dengan T, T-nya positif, lebih dari sama dengan 0. Identifikasi lintasan yang dilalui oleh partikel dan deskripsikan gerakannya. Jadi kita diminta mencari apa namanya lintasan ya, lintasan yang dilalui oleh partikelnya dan jelaskan arahnya, arah gerakannya dari persamaan parametrik X sama dengan akar T dan Y sama dengan T. Nah, ini lanjutannya. Jadi persamaan parametriknya tadi adalah X sama dengan akar T dan Y sama dengan T ya. Y sama dengan T karena di sini akar T itu sama dengan X, maka T itu sama dengan X kuadrat. Jadi di sini diperoleh Y sama dengan X kuadrat. Ini tinggal kita gambar aja menjadi suatu grafik ya. Untuk titiknya itu dimulai dari 0 di sini. T lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk T-nya ya, bukan titiknya tapi dari T-nya, dari parameternya itu dimulai dari positif, lebih dari sama dengan 0. Jadi dimulai dari 0, maka diperoleh X-nya akar 0 berarti 0, dan Y-nya kan sama dengan T, berarti ya udah 0. Kemudian T sama dengan 149 diperoleh seperti ini. Nah, dari sini tinggal dibikin grafik. Grafiknya itu dari 0,0, kemudian 1,1, 4,2, dan 2,4, dan 3,9. Tinggal ditarik garis lengkungan ke atas, ya, dengan arahnya atau gerakannya itu ke atas. Jadi inisial poinnya itu ada di sini. Kita nggak tahu terminal poinnya karena semakin lama akan semakin menuju ke tak hingga. Karena parameternya itu dibatasi oleh T lebih dari sama dengan 0. Jadi ya maksimalnya itu T-nya sampai dengan tak hingga. Dan untuk yang ini itu nggak usah digambar karena T-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Tidak boleh T-nya itu negatif. Nah, kemudian contoh yang keempat di sini saya punya suatu persamaan parametrik X sama dengan A cos T dan Y sama dengan A sin T, di mana 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan Pi. Pi ini 180 derajat, bukan 3,14, bukan ya, karena kita membahas tentang sudut. Maka dari sini bisa kita peroleh ya, cos T itu sama dengan X dibagi dengan A. Lalu sin T itu sama dengan Y dibagi dengan A. Nah, di sini kita menggunakan suatu identitas yang bernama identitas trigonometrik. Nih, ini adalah identitasnya. 1 sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Jadi cos kuadrat T-nya itu adalah X per A dikuadratkan. Sin kuadrat T itu artinya Y per A dikuadratkan. Kita dapatkan suatu persamaan seperti ini. A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat yang kita namakan sebagai persamaan lingkaran. Ini namanya persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jarinya adalah A. Kenapa seperti itu? Karena bentuk persamaan lingkaran umumnya ya, bentuk persamaan umum lingkaran itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini artinya dia berpusat di titik 0,0, P itu pusat, dengan jari-jarinya itu sama dengan R, R di sini. Jadi kalau kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, ini artinya pusatnya itu 0,0, sedangkan jari-jarinya adalah akar dari 4, yaitu 2. Tetapi kalau kita punya misalkan X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan sama dengan 9, maka titik pusatnya itu adalah ini 1,5. 1,5 dengan jari-jarinya adalah akar 9, yaitu 3. Nah, jadi gambar dari lingkaran yang di bawah ini itu kurang lebih seperti ini nanti gambarnya. Jari-jari dia berpusat di 0,0, artinya di tengah di sini. Jari-jarinya adalah A. Apa artinya? Artinya jarak ke kanan itu A, jarak ke atas itu juga A, di sini A, jarak ke kiri itu juga A, berarti di sini min A,
ke bawah pun juga A. Di sini min A. Dari sini tinggal kita bikin menjadi suatu lingkaran. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya, lingkaran yang punya pusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah A. Nah, ini dia yang tadi. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini A, ini A, panjangnya ini A, ini A. Tetapi untuk titiknya di sini itu A,0. Yang di sini itu pastinya 0, A. Yang di sini itu min A,0. Kemudian yang di sini itu 0, min A. Oke. Cuman di sini kita punya batas bahwa ternyata T-nya itu dibatasi sampai dengan pi. Ya, sampai dengan pi. Pi. Dalam trigonometri, pi itu ada di kuadran kedua. Ya, kita mengenal dalam trigonometri itu ada yang namanya kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kuadran yang pertama, di sini kuadran yang kedua, di sini kuadran yang ketiga, dan di sini kuadran yang keempat. Dalam kuadran pertama itu semua trigonometri bernilai positif ya. Sin, cos, tan semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kuadran ketiga itu hanya tan. Kuadran keempat itu cos. Ini tolong nanti dipelajari ya mengenai eh, sudut-sudut istimewa. Karena bakal keluar nanti di ujian contohnya menentukan misalkan saya punya sin dari berapa ya? 3/2 pi. Itu berapa? Contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan sudut-sudut istimewa ya. Lalu di sini I-nya itu dibatasi 0 A sampai B, yaitu 0 sampai pi. Ketika T sama dengan 0, maka X sama dengan A. Ya. Ketika T sama dengan 0 ini dimasukin ke sini, jadinya X sama dengan A, Y-nya sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan pi, dimasukin juga ke sini dan ke sini, maka X sama dengan min A dan Y sama dengan 0. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini dinamakan sebagai persamaan lingkaran. A kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat itu dinamakan sebagai persamaan lingkaran pada jari-jari R sama dengan A. Nah, ini dia yang tadi. Jadi kita dibatasi T-nya itu maksimal pi. Ketika pi berarti maksimal ada di sini nanti ya, titiknya maksimal. Berarti ini dinamakan sebagai terminal point atau titik akhirnya. Sedangkan di sini itu dari pada saat T-nya sama dengan 0, yaitu dinamakan sebagai initial point atau titik awal. Cuman ketika kita perpanjang batasnya, yang semula hanya sampai pi, sekarang kita perpanjang sampai 2 pi. Berarti otomatis nanti grafiknya, gambarnya atau kurvanya, itu akan diperpanjang juga sampai dengan kuadran keempat. Karena 2 pi ini itu sama dengan 360 yang ada di kuadran keempat. Jadi arah gerakannya nanti akan seperti ini. Ya, kalau saya minta misalkan di ujian besok tentukan arah gerakannya, cukup simbolkan aja dengan anak panah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk menentukan gerakan dari kurvanya dari titik awal sampai dengan titik akhirnya. Lalu kita punya contoh yang kelima di sini. Gambarlah grafik persamaan parametrik X sama dengan 4 cos theta, Y sama dengan 3 sin theta dengan tetanya itu dibatasi dari 0 sampai 2 pi. Oke, di sini saya punya 1 sama dengan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ini adalah identitas trigonometri ya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian cos tetanya itu diperoleh dari X dibagi dengan 4. Sin tetanya dibagi sama dengan Y dibagi dengan 3. Jadi cos tetanya kuadrat itu sama dengan X dibagi 4 dikuadratkan. Begitu juga sin tetanya yaitu Y dibagi 3 dikuadratkan. Nah, kita peroleh suatu persamaan di sini. 1 sama dengan X kuadrat dibagi 16 ditambah Y kuadrat dibagi 9. Ini dinamakan sebagai persamaan elips. Kenapa elips? Karena jari-jarinya atau jarak antara masing-masing lingkaran dengan titik pusatnya itu tidak sama. Contohnya gambar yang di atas kanan. Ya, kalau kita punya persamaan seperti ini tuh rumusnya adalah X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan nih, karena di sini X-nya
X-nya itu sama dengan 4 cos theta. Berarti jari-jari ke kanan dan ke kirinya itu sama dengan 4. Jarak dari titik pusat ya, bukan jari-jari. Jarak dari titik pusat ke kanan maupun ke kiri itu sama dengan 4. Titik pusatnya tuh di sini, 0,0. Otomatis ke kanan itu jaraknya 4, ke kiri pun juga 4. Kalau Y di sini itu sama dengan 3 sin theta. 3 ini adalah nilai dari B-nya pada persamaan elips. Otomatis nanti jarak antara titik pusat ke atas dan ke bawah itu adalah 3. Ke atas di sini itu 3, ke bawah pun juga 3. Nah, jadi kita peroleh suatu kurva yang dinamakan sebagai elips ya. Ini elips bukan lingkaran. Dia agak sedikit lonjong, tidak full apa ya, tidak berupa kayak bola. Jadi tidak lingkaran utuh, tidak Bukan. lingkaran sepenuhnya. Oke, kemudian saya punya contoh yang ke-6 di sini. Gambarlah persamaan parametrik X sama dengan sin T, Y sama dengan sin 2T. Nah, di sini diminta mencari suatu persamaan aljabar ya. Jadi sebelum dibikin grafik, dicari dulu persamaan aljabarnya, yaitu persamaan yang tidak memuat parameter T. Jadi T-nya tuh nanti sebisa mungkin dihilangkan, dieliminasi. Jadi persamaannya hanya menyisakan X dan Y. Gimana caranya? Seperti ini. Yang pertama di sini persamaannya adalah X sama dengan sin T dan Y sama dengan sin 2T. Otomatis ya, kita cek yang pertama, yang kedua ya, Y sama dengan sin 2T di sini. Dari Y sama dengan sin 2T, bisa kita jabarkan, bisa kita uraikan menjadi suatu Y sama dengan 2 sin T cos T. Kenapa? Karena sin 2T ini dalam trigonometri itu bisa kita ubah, bisa kita uraikan menjadi 2 sin T cos T. Nah, sin T-nya di sini kita ubah menjadi X. Karena X sama dengan sin T. Otomatis sekarang kita punya Y sama dengan 2X cos T. Nah, cos T-nya berarti Y dibagi dengan 2X. Kita peroleh cos T sama dengan Y dibagi 2X. Kemudian kita gunakan persamaan atau identitas trigonometri yang sudah kita bahas tadi. 1 sama dengan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Cos kuadrat T-nya didapatkan dari sini. Berarti Y dibagi 2X dikuadratkan. Sin kuadrat T-nya diperoleh dari sini. Dari X tadi. X sama dengan sin T. Otomatis sin kuadrat T-nya berarti X kuadrat. Nah, ini kita hitung hasilnya adalah yang di bawah. Lalu kita samakan, ini dibagi 4X kuadrat, maka dikali 4X kuadrat. Kemudian bisa dikali silang, akhirnya diperoleh persamaan seperti ini. Lalu kita nyatakan semua suku-sukunya di sebelah kanan. Jadi inilah persamaan aljabar yang diminta ya. Sekarang persamaannya tidak memuat parameter T. Semuanya memuat variabel X dan Y. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk gambarnya, gambar kurvanya itu seperti ini. Jadi tetanya itu dibatasi 0 sampai dengan 4pi. Ini bukan teta ya, tapi T. Jadi T-nya itu dibatasi dari 0 sampai dengan 4pi. Tinggal dimasukin aja. Ketika P-nya sama dengan 0, maka di sini X-nya pasti 0. Karena sin 0 itu kan 0. Dan Y-nya sin 2 dikali 0. Sin 0. Ini Y-nya juga 0. Kemudian untuk T sama dengan Pi per 6. Pi per 6 itu kan sama dengan 30 derajat. Sin T berarti sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Dan sin 2 dikali T berarti sin 60. Sin 60 itu berapa? Ini salah nih ya. Harusnya itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke. Dan diperoleh yang lainnya juga sampai ketika T-nya sama dengan 4pi. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini bukan akar 2 per 2, tapi akar 3 per 2. Nah, jadi arahnya itu semakin awalnya ke kanan, ke atas ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke atas kiri, terus seperti ini, lalu ke bawah lagi, dan ke kanan lagi. Jadi inisial point, titik awalnya sama dengan terminal point, yaitu titik akhirnya, ya.
Jadi kalau misalkan ujian besok disuruh menggambar suatu kurva atau suatu grafik dari persamaan parametrik, jangan lupa nyatakan dengan inisial poin, titik awal, terminal poin, titik akhir, dan arah gerakannya. Pakai tanda panah. Ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke tangan dan area, apakah ada pertanyaan?